Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsanal rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dinil haq walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang senantiasa kita muliakan, kita taati dan saya cintai para kiai, para ulama, jajaran Dewan Syuro, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Mas Yusuf yang saya banggakan, beserta seluruh kiai jajaran Dewan Syuro baik DPW maupun DPC Surabaya. Yang saya banggakan Ketua DPW PKB Jawa Timur Pak Halim beserta Ibu Halim. Yang saya banggakan Pak Musyafa' Rauf beserta seluruh jajaran DPC Surabaya yang saya banggakan, saya cintai. Para ketua-ketua badan-badan otonom, Perempuan Bangsa, Badan Otonom NU, Fatayat, Perempuan Bangsa, Gemasaba, Garda Bangsa yang saya banggakan. Para ketua-ketua PAC beserta seluruh jajaran yang saya cintai, saya banggakan. Para ketua-ketua DPRT seluruh Surabaya yang saya cintai, saya banggakan. Anggota DPR Pak Haji Cucun Samsurizal, Ketua Fraksi DPR PKB. Anggota DPR, Wakil Ketua DPR di Jawa Timur, dan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten, DPRD Kota Surabaya yang saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sungguh saya sangat berbangga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita semua untuk tiada henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, kesehatan, kekuatan, semangat, kekompakan, kesungguhan yang telah diberikan kepada kita sehingga hari ini kita semua istiqomah, konsisten, terus-menerus menegakkan perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya juga bersyukur, bangga, DPC Surabaya saya monitor, saya amati, telah menjadi kekuatan baru yang kokoh dan siap tempur menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Saya tadi berangkat, alhamdulillah di seluruh Surabaya mendung. Padahal yang dijaga langitnya cuma di kantor sini. Berarti makmurnya se-Surabaya, kira-kira begitu. Ya. Saya semakin yakin dan optimis. 2024 kita akan punya presiden, kita akan punya gubernur, dan kita punya wali kota Surabaya. Optimisme itu karena kesiapan seluruh pengurus-pengurus, kader-kader di Surabaya yang terus berinovasi, terus melakukan langkah-langkah konkret. Saya mengamati Jumat berbagi juga terus jalan.
Saya nggak tahu yang dibagi ada enggak, itu saya nggak tahu. Ada berapa PAC sekarang kita? 31. 31 PAC dengan pasukan yang kuat, saatnya PDIP kita kalahkan 2024 yang akan. Podo mangan segone kalah terus. Podo rambut ireng tapi akeh sing putih juga sih. Mosok kalah terus sampai PDIP. Sudah berapa wali kota kita tidak pernah jadi wali kota. Saatnya kita mulai hari ini kita harus kader NU jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Sahabat-sahabat, para pengurus yang saya cintai, saya bangga. Kenapa kita percaya diri, kenapa kita yakin, kenapa kita optimis? Karena pada dasar kita punya modal yang sangat-sangat besar. Kita punya kekuatan yang sangat-sangat kokoh. Kita punya mandat sejarah yang sungguh mulia. Yang pertama, dari sejak zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman reformasi, kita telah menunjukkan bisa tetap kuat dan kokoh dan sambung sanatnya dengan seluruh sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama. Ini artinya kekuatan kita tidak akan pernah terputus selamanya dan akan terus kita jaga bergenerasi hingga ila yaumil qiyamah. Amin. Itu yang disebut mandat sejarah. Mandat sejarah sejak Mbah Hashim mendirikan pesantren, sejak Mbah Hashim mengumpulkan ulama-ulama pesantren, sejak Mbah Hashim menggerakkan tasfirul afkar, sejak Mbah Hashim menggerakkan Nahdlatul Tujjar, sejak Mbah Hashim kemudian merangkum semuanya dalam sebuah gerakan Nahdlatul Ulama, semuanya muaranya ada di politik. Berarti kita inilah mandat utama perjuangan politik yang secara historis memang telah diwariskan hingga hari ini. Kenapa politik? Karena apa yang dibangun, apa yang dirajut, apa yang dirintis, meskipun tidak disadari, adalah kekuatan yang tumbuh dan kemudian membesar. Awalnya pesantren, awalnya masyarakat, awalnya istiqomah jamaah. Begitu kita kumpul lebih dari satu, itu politik. Karena di situ ada proses, di situ ada kebutuhan, di situ ada kebersamaan, di situ ada kekuatan yang harus menjaga kekuatan yang terbangun, mengokohkan kekuatan yang terbangun. Bahkan ketika menjadi Nahdlatul Ulama, ketika pesantren-pesantren memandatkan nasib dan masa depannya kepada Nahdlatul Ulama, maka politik adalah jalan dan kekuatan yang menjadi pengayom dan penyangga kekuatan semuanya. Yang kedua, bukan sekedar mandat sejarah, kita memiliki mandat sanat, nilai-nilai, ajaran, doktrin, tujuan. Kita bukan partai tanpa tujuan. Kita bukan kumpulan orang tanpa arah. Kita bukan segerombol orang yang hanya berkumpul untuk mengejar kedudukan materi seperti pasar kepentingan. Kita bukan partai politik yang di dalamnya hanya arisan berbagi kepentingan, yang di dalamnya hanya berbagi kekuasaan untuk oligarki, untuk kepentingan sesaat. Kita memiliki mandat, nilai, ajaran, doktrin, dan tujuan. Tujuan untuk apa? Tujuan kemaslahatan, tujuan mabadi' khairu ummah, tujuan
seperti halnya mandat untuk membangun peradaban dunia hingga akhirat, peradaban dan kehidupan mulia di dunia hingga akhirat, dan seluruh ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ini yang membedakan kita. Ada partai yang memang besar tapi tidak punya mandat, nilai, ajaran, doktrin. Ada partai yang memang tumbuh dan berkembang hanya mengandalkan tumpukan kepentingan yang sama. Bedanya apa? Bedanya kalau kekuasaan ada di tangan yang memiliki mandat, ajaran, nilai, dan doktrin serta tujuan yang jelas, maka kekuasaan itu akan ditasarrufkan, dilaksanakan, dijalankan untuk mencapai tujuan kemaslahatan kemuliaan hidup yang sempurna buat umat manusia. Insya Allah kalau kita punya presiden, kalau kita punya gubernur, kalau kita punya wali kota, rakyat akan makmur dan sejahtera. Di situ bedanya, di situ yang memisahkan mana yang punya tujuan dan mana yang tidak. Sahabat-sahabat, teman-teman semua yang saya muliakan, 2 mandat ini cukup, tetapi kita masih punya 1 mandat yang luar biasa dan banyak modal yang kita miliki, modal besar yang kita miliki. Satu lagi, sumber daya manusia. Kader-kader kita tahan banting, militer, kokoh, transenden. Transenden itu punya kekuatan spiritual yang terus teruji, tergembleng. Sejak mondok di pesantren, kemudian keluar dari pesantren bersama masyarakat, ditempa kehidupan yang sulit dan seterusnya. Itulah kita. Kita bukan sumber daya manusia sembarangan. Kita bukan sumber daya manusia comberan. Kita bukan sumber daya manusia ecek-ecek. Tapi kita telah ditempa oleh seluruh zaman dan ajaran. Contohnya Ketua DPC. Ketua DPC ini sudah pernah minum air tebu ireng. Makanya tahan banting. Sudah pernah dihajar habis-habisan ketika masih muda di tebu ireng. Maka dihajar sama masa tua juga kuat tahan banting. Saya yakin semua kader Surabaya tahan banting menghadapi keadaan sesulit apapun. Sanggup? Sanggup? Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi kepada sahabat-sahabat, teman-teman sampean sedoyo, apakah siap memenangkan pemilu yang akan datang? Apakah siap memenangkan capres kita? Apakah siap memenangkan calon gubernur kita? Apakah siap merebut wali kota Surabaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Modal kita cukup kuat. Kita bukan manusia sembarangan. Tapi kadang-kadang kita nggak percaya kalau kita itu manusia top. Ya maklum, melarat wis suwi kadang-kadang nggak percaya diri. Ya maklum karena kita 32 tahun nang pinggiran sehingga nggak percaya diri bahwa kita ini punya modal kekuatan sumber daya yang luar biasa. Luar biasa karena kita sudah ditempa oleh zaman, ditempa oleh kehidupan, didoktrin oleh ajaran-ajaran yang luar biasa. Masa kita kalah dengan orang-orang yang hanya didoktrin oleh kehidupan yang pragmatis, kehidupan yang sepele, nggak punya tujuan. Kita lebih unggul, kita lebih jelas tujuannya. Sehingga kalau kita sukses, kita akan bermanfaat. Kalau kita di tengah jalan menghadapi masalah, itu hal yang biasa. Kalau kita menghadapi kesulitan, itu yang memang sejak awal kita cari. Kita cari kesulitan untuk kemuliaan. Kita cari kesulitan untuk memuliakan saudara-saudara dan kehidupan umat dan masyarakat bangsa. Itulah kita. Tidak ada satu yang tidak sulit pun sejak para kiai, para ulama, para wali-wali mengajarkan mulai dari bangsa Indonesia yang
Animisme tidak beragama, tidak bertuhan menjadi kekuatan Hindu, Buddha, tapi kemudian menjadi berubah menjadi umat Islam terbesar di dunia bukan tanpa kesulitan. Nah, disitulah kekuatan sumber daya kita. Bukan sumber daya ecek-ecek, bukan sumber daya omong kosong, tetapi berisi. Berisi lahir batin. Kita ini insya Allah sakti lahir batin. Saya lihat PAC wiridnya juga kuat kok. Sing kuat. Minimal sholawatnya kuat. Minimal. Sholat keter tapi sholawatnya cukup. Nah. Oleh karena itu kita punya dua modal sekaligus. Modal spiritual dan modal fisik yang kita miliki. Oleh karena itu tiga ini cukup, belum lagi yang lain. Banyak sekali modal yang kita miliki yang sesungguhnya kita siap. Dan mampu menghadapi tiga tantangan zaman yang akan datang. Tantangan yang pertama, dunia akan mengalami krisis. Pandemi ini akan diakhiri krisis. Dunia akan kekurangan pangan, tapi Indonesia insya Allah tidak akan kekurangan pangan. Dunia akan kekurangan energi. Dunia akan mengalami kerusakan iklim, climate change. Tapi kita tidak akan mengalami insya Allah. Semua negara-negara sudah minta tolong kepada kita untuk dibantu agar iklim dunia ini tidak kacau balau. Terakhir ini di Eropa mengalami musim yang tidak menentu. Mulai dari badai, masa dingin yang berlebihan, kematian sampai terjadi karena iklim yang ekstrim terjadi. Indonesia alhamdulillah. Nah, kita juga akan mengalami berbagai lonjakan gempuran perubahan yang besar. Teknologi akan menghasilkan keterasingan kehidupan. Perlu dicatat hasil penelitian terakhir, sahabat-sahabat sekalian, Gen Z, generasi Z. Gen Z itu lahir tahun berapa ya? Tahun 2000 kan milenial. 2010 ya. Gen Z ini, generasi yang lahir ini, hasil surveinya semuanya stres. Rata-rata Gen Z mengalami stres. Kenapa stres? Karena Gen Z ini tidak mampu mendefinisikan antara realitas kekinian dengan masa depan yang diimpikan. Makanya banyak istilah-istilah baru di kalangan Gen Z. Ada healing, ada entertaining, ada istilah-istilah yang menunjukkan ekspresi butuh pelarian hidup. Karena apa sebetulnya? Karena transisi zaman yang diakibatkan oleh teknologi yang maju dengan cepat sekali, terutama teknologi informasi. Ini persis kejadiannya seperti tahun 2009-2010 ketika terjadi transisi perubahan yang dahsyat. Ingat nggak waktu itu? Terorisme, radikalisme, fundamentalisme mengeras bahkan hingga 2 tahun sebelum pandemi. Subur sekali. Kayaknya terorisme, radikalisme agak sepi itu karena ada pandemi kan. Sebelumnya, keras sekali bangsa kita ini ancamannya, bahkan yang direkrut ISIS di Suriah jumlahnya sangat besar, yang di Afghanistan sangat besar. Karena bingung sebetulnya melihat dunia yang ada, melihat mimpi yang diharapkan, melihat keadaan yang tidak adil, bingung. Nah, ini akan terjadi pada level yang kaum muda. Level yang kaum muda. Kebingungan ini orang bingung itu kayak orang menghadapi gempa bumi. Ya pokoknya sak nyekele bisa untuk bertahan dari goncangan gempa bumi. Sing kecekel radikal ya cekel radikal, sing kecekel paham komunis ya komunis, yang kecekel paham pokoknya apa yang dianggap solusi dia pegang dengan cepat. Makanya subur sekali 2009 sampai 2014 2019
Bahkan sampai menjelang pandemi waktu itu radikalisme cepat laku, bahkan subur di kota-kota besar, sangat subur. Karena butuh cekelan cepat. Nah cekelan yang cepat itu kira-kira ya fundamentalis, radikalis gitu. Karena misalnya ini di Myanmar ini kok ada umat Islam dijajah oleh pemerintah militer, junta militer Myanmar, di mana waktu itu di satu Rohingya, di Rohingya, ini gimana solusinya? Solusinya harus kita menjadi pasukan perang dan seterusnya. Itu karena bingung dan ketidakberdayaan negara. Ini akan mengalami kebingungan pasca masa sulit. Ditambah kebingungan pasca transisi teknologi yang baik. Siapa yang paling siap menghadapi masa sulit ini? Tidak lain adalah kekuatan yang memiliki akar nilai budaya tradisi yang mensejarah sekaligus terus direproduksi, ditopang oleh kekuatan baru yang modern. Dan itu yang punya adalah kita, PKB kita, yang kita punya tradisi dan kekuatan yang kokoh. Dan itu keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah, makanya kita bersyukur punya kiai-kiai. Dulu ketika radikalisme dan fundamentalisme mulai subur, kita mendengarkan ceramah kiai-kiai, ulama-ulama di hall-hall, di pengajian, semua menentramkan, semua mengarahkan, semua menyejukkan, sampai sepinya ide-ide gagasan radikalisme dan fundamentalisme, bahkan terorisme. Mengecil. Itulah yang disebut keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya ajaran, nilai, doktrin, dan tujuan. Ini yang menyelamatkan bangsa kita, dan ini insya Allah yang menyelamatkan dunia bersama kekuatan baru yang ada di tangan kita. Amin. Itulah kita, dan PKB punya lapisan yang kuat itu. Saya menyebutnya PKB ini punya arus bawah sekaligus punya arus atas. Arus bawahnya apa? Arus bawahnya adalah semua kekuatan yang tumbuh dan berkembang secara kultural. Makanya awak dewe ini ada yang macam-macam di bawah. Kata Kiai Hasyim Muzadi waktu itu, kita mulai dari paling miskin sampai yang paling kaya, paling bodoh sampai yang paling pinter ada. Itu arus bawah dan arus atas, lengkap. Karena itu PKB ini konsisten. Dengarkan suara arus bawah dan rakyat dengan jeli dan tangkap sebagai aspirasi, tangkap sebagai amanah perjuangan, tangkap sebagai mandat perjuangan. Kita harus mendengar dan menjadi bagian dari suara-suara bawah, yang itu adalah amanah, yang itu adalah mandat, yang itu adalah pesan yang harus dijalankan. Di sisi yang lain dari atas, kita punya ulama, kita punya intelektual, kita punya sumber daya canggih yang meramu aspirasi bawah menjadi kekuatan. Oleh karena itu PKB ini kenapa disebut partai yang paling aspiratif? Gimana nggak aspiratif? Karena PKB lahir dan tumbuh dari bawah, menjadi bagian dari kekuatan bawah, makanya aspiratif. Produk-produk DPR kita aspiratif, produk-produk kementerian dan pemerintahan kita aspiratif, karena kita terbangun dan terbuat dari masyarakat bawah. Ini jangan dihilangkan, jangan dihilangkan. Kita tidak pernah teriak-teriak wong cilik, wong cilik, wong cilik. Tapi pada dasarnya kita mempraktekkan semua aspirasi dan pesan-pesan wong cilik untuk kita jadikan kebijakan dan keputusan politik di pemerintahan dan kenegaraan. Itu yang disebut partai yang aspiratif. Partai yang, makanya survei terakhir kita ini memiliki pemilih yang loyal tertinggi dibanding partai yang lain. Jadi pemilih PKB adalah pemilih yang loyal, terloyal, tertinggi. PDIP kalah loyal. Padahal kita mengira PDIP itu paling loyal. Karena mereka katanya mati urip melok Bung Karno. Kita mati urip, mati meneh, urip meneh, melok Mbah Hasyim. Gitu. Makanya survei terakhir PKB memiliki pemilih yang paling loyal dibanding yang lainnya. Karena kita memang lahir, tumbuh, dan menangkap aspirasi.
Ini catatan untuk para elit, mulai elit ketua ranting, ketua PAC, ketua DPC, DPR, dan seluruh jabatan publik lainnya. Inilah yang kemudian menjadi modal dan kekuatan kita. Sahabat-sahabat, para pengurus DPAC, DPRT, dan seluruh jajaran yang saya banggakan. Dengan modal-modal itu kita yakin dan optimis. Kita akan bukan main-main, kita akan merubah Indonesia cepat menjadi lebih baik. Kita akan merubah bangsa kita cepat lebih makmur, tidak selambat yang kita bayangkan. Karena kita punya formulanya, karena kita punya modalnya, karena kita punya mandatnya, karena kita punya kesiapan untuk mengatasi itu dengan cepat. Kemarin saya ke Makassar. Di sana ada dua diskusi. Diskusi yang pertama tentang pembangunan Indonesia bagian timur. Di salah satu kabupaten namanya Konawe, seluruh tanahnya mengandung nikel. Jumlahnya, harganya nikel di seluruh kabupaten Konawe, kira-kira kalau dijumlah total, harganya bisa untuk nyaur semua utang negara NKRI dan menambah biaya pembangunan. Hanya satu kabupaten. Padahal di sana ada puluhan bahkan ratusan kabupaten yang tanahnya nikel dan sumber daya mineral lainnya. Pertanyaannya sederhana. Sekaya itu, sebesar itu, nyaur utang kok nggak bisa-bisa? Saya sampai garuk-garuk, sampai keluar darah itu. Kok bisa ya? Ada ratusan kabupaten seperti Konawe yang di jumlah mineral alamnya itu kira-kira bukan hanya selesai mengatasi utang luar negeri Indonesia, tetapi juga mengatasi semua kemiskinan dan kekurangan dengan cepat. Kenapa nggak bisa? Ternyata menunggu PKB memimpin dan memerintah Republik ini. Aneh. Tinggal gitu loh. Atau tinggal aneh. Mari kita bekerja. Mari kita kuatkan tenaga kita untuk apa? Agar kita bisa membuktikan kita bisa menata Indonesia cepat maju, cepat makmur, cepat sejahtera, cepat mengatasi. Saya panggil itu salah satu pengusahanya. Ini gimana ceritanya? Wah, semuanya itu sudah asing semua, Pak. Asing semua, dan yang lokal juga ada 1-2. Dan yang kemudian itu pun sulit. Siapa yang bisa mengatasi? Nggak tahu, Pak, nggak tahu. Padahal dalam hati saya tahu, saya yang bisa mengatasi itu. Saya yang bisa mengatasi itu. Tapi syaratnya menang dulu, bro. Menang dulu. Insya Allah dengan modal-modal yang saya sampaikan di depan tadi, persoalan seperti itu insya Allah istiqomah konsisten akan kita buktikan untuk Indonesia baru dan Indonesia maju di masa yang akan datang. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu, tapi perlu diingat tidak mudah. Tantangan ke depan, persaingan ke depan tidak mudah. Butuh kerja keras, keluar keringat, kesungguhan mendekati dan merebut hati rakyat supaya tidak salah paham. Awake dhewe kadang-kadang disalahpahami. Dikira kiai kabeh gak iso memimpin negara apa? Oh, buktikan bahwa kita bisa, kita mampu. Nah, ini tidak mudah. Karena itu saya minta tolong 2 tahun saja ini kita total all out habis-habisan untuk merubah Konawe itu menjadi kekayaan yang dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Engko Surabaya tak bagai, pokoknya tak bagai. PAC tak bagai. Ranting-ranting tak bagai. Kira-kira gitu. Ini gampang, bahasa gampangnya. Nah, karena itu 2 tahun ini sahabat-sahabat sekalian, memenangkan PKB di Surabaya berarti memenangkan PKB di Jawa Timur. Memenangkan PKB di Jawa Timur
berarti kita bisa memerintah dan menjadi pemimpin Republik Indonesia. Allahumma Amin. sekali lagi saya tanyakan kepada teman-teman sahabat-sahabat para pengurus, siapkah sahabat-sahabat memenangkan PKB? Siapkan sahabat-sahabat memenangkan Pilpres? Siapkah sahabat-sahabat memenangkan Pilgub? Siapkah sahabat-sahabat memenangkan wali kota? Insya Allah. Dari Surabaya kita perbaiki Indonesia. Dari Surabaya kita makmurkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.